Hubung banyak teman-teman yang ingin mendaftar Stromnet, sedangkan coverage sekarang masih di klaster Kayubi saja. Apakah bisa kebijakan perluasan jaringan atau penarikan kabel diperluas tanpa dulu menunggu pendaftar menyampaikan tikor. Nanti setelah jaringan ready atau tersedia di seluruh Bangli misalnya, langsung ditawarkan untuk masyarakat untuk mendaftar. Apa bisa begitu? Apa bagaimana kebijakan ICAN, Pak? Mohon dijelaskan. Ya, terima kasih Pak Aman. Jadi terkait dengan kebijakan perluasan coverage, maka kita masih tetap mempertimbangkan dari keputusan dari ICON pusat ya. Nah, keputusan ICON pusat bahwasanya memang kita ini perusahaan yang murni BUMN dengan seluruh biaya operasional dan biaya investasinya itu diatur oleh PLN Group, PLN Pusat sebagai holding. Artinya memang untuk tingkat regional belum bisa istilahnya itu memberikan di luar dari keputusan tersebut. Jadi masih untuk saat ini masih seperti cara yang sudah, yaitu kita akan melihat potensi marketnya. Kalau memang potensi marketnya itu sudah bisa memenuhi kuota yang sudah dipersyaratkan, maka kita langsung komit untuk melakukan pembangunan di daerah tersebut. Jadi seperti itu Pak Aman. Konsepnya masih tetap menggunakan investasi versus cost. Jadi total biaya investasi tetap dibandingkan dengan cost yang akan yang dikeluarkan untuk pembangunan tersebut gitu. Ya. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya Pak, apakah Bapak bisa memberikan kami gambaran karena desa-desa di Bangli ini termasuk banyak yang dalam tanda kutip di pelosok dari jalan-jalan utama. Ya. Kiranya bisakah Bapak berikan kuantitas atau jumlah minimal peminat atau pendaftar di suatu wilayah sehingga kabel itu bisa ditarik atau dipasangkan jaringan atau klaster di suatu desa. Bisa Pak dijelaskan? Kalau nggak salah di Kayubi ini kita sudah buka sekitar 250 ya total ya. Kurang lebih 250 calon pelanggan ya. 250 calon pelanggan. Dan kemarin sudah kita monitor pembukaan itu sudah bagus, pertumbuhannya sekitar 33%, hampir menyentuh 40%. Namun dari persyaratan dari direksi kita itu harus tembus ke 60-70% dari total kapasitas yang ada di Kayubi. Jadi satu klaster, sebutannya klaster, itu bisa ditaruh di desa perkampungan atau di perumahan, itu minimal itu bisa menampung 250 pelanggan, calon pelanggan atau subscriber sebutannya. Nah, itu bertingkat sampai ada 500 sampai 1000 gitu. Ya. Terus dengan kondisi geografis dan komunitas di desa-desa itu kan mungkin di banyak tempat tidak mencapai sejumlah itu, Pak. Apakah misalnya dengan anggaplah di suatu desa ada 50 sampai 75 peminat gitu misalnya, apakah bisa itu dilayani? Karena beberapa desa di Kintamani juga mungkin kalau keseluruhan pun di satu desa berminat bisa jadi tidak sampai 200 kakak begitu. Bagaimana Pak? Ya itu tadi ada namanya perhitungan kajian kelayakan finansial. Di kajian kelayakan finansial itu semua parameter-parameter keuangan kan sudah dimasukkan Pak ya. Artinya sekarang persyaratannya itu minimal memang itu antara 40 sampai 50% dari total kapasiti itu bisa diserap. Jadi kemungkinan masih bisa ya. Artinya kalau 250 pelanggan itu ya
Kalau 40 sampai 50%-nya kan antara 80 sampai 100 calon pelanggan. Jadi masih masuk di dalam persyaratan seperti itu. Iya Pak. Terus satu lagi Pak, mumpung saya bertanya ini, kan selama ini saya dengar dan saya sudah lihat langsung, Icon Plus kan juga sudah bermitra dengan pemerintah, utamanya nih ini dengan pemerintah Provinsi Bali dalam program Bali Smart Island yang pada implementasinya akan menyediakan infrastruktur internet di Balai Banjar. Nah, apakah infrastruktur atau kabel FO yang sudah terpasang itu tidak bisa juga dipecah atau didistribusikan untuk Stromnet di sekitar Banjar itu Pak? Karena saya yakin BSI itu sudah banyak terakses oleh desa-desa yang kecil bahkan begitu. Mohon penjelasannya Pak. Sangat mungkin, sangat bisa. Artinya baik itu infrastruktur yang kita deliver untuk korporat ya, sebutannya korporat itu bukan yang rumahan ya. Nah, ataupun kabel yang kita pakai untuk membuka coverage rumahan itu bisa dipakai vice versa. Artinya kalau misalkan kabel yang dideliver atau infrastruktur yang dideliver untuk korporat itu melewati suatu pemukiman, melewati suatu perumahan atau klaster yang tadi masuk ke persyaratan minimal 40 sampai 50% take-up rate ratio-nya. Jadi kalau di dalam terminologi penyediaan jasa layanan internet rumahan itu ada take-up rate. Take-up rate itu berapa total capacity yang diserap menjadi pelanggan oleh suatu daerah tersebut. Ya, jadi misalkan 40 sampai 50% masuk di dalam perhitungan kami, itu langsung kita drop di situ fiber optiknya, langsung kita buka untuk melayani retail. Ya. Jadi kalau ada kabel kita melewati pasti bisa. Ya. Kembali saya ingin penjelasan Pak, karena ini kabel sudah melewati seperti yang Bapak tadi, terutama yang untuk akses BSI itu. Ya. Misalnya apakah tidak memungkinkan langsung misalnya bisa didistribusikan atau di-split begitulah, di-split untuk Stromnet, sehingga tentunya kalau pemikiran kita yang awam teknis paling tidak itu meminimalkan investasi dari Icon Pak. Misalnya di desa A, di Balai Banjarnya sudah ada BSI itu. Apakah di tempat di perumahan di sekitar Balai Banjar itu bisa menikmati Stromnet? Katakanlah perangkat OLT-nya gitu misalnya harus untuk 200 orang gitu. Apakah tidak ada OLT yang lebih kecil yang bisa misalnya karena di sana hanya ada sekitar 50 pelanggan gitu, potensinya masyarakat 50 kakak saja misalnya. Apakah tidak ada yang seperti itu sehingga mungkin secara investasi cost-nya juga tidak terlalu tinggi bagi Icon dan bagi masyarakat yang memang kadang-kadang di beberapa desa kita di wilayah Kintamani terutama yang tidak begitu banyak tapi mengelompok begitu juga bisa menikmati layanannya begitu. Bagaimana kalau begitu Pak? Ya memang seperti yang Pak Aman sampaikan memang betul bahwa teknologi sedang kita cari. Tapi untuk saat ini teknologi yang tersedia masih di kapasitas 250. Jadi dari fenomena beberapa daerah itu beda-beda ya. Artinya kalau di luar Bali itu perumahan-perumahan itu rata-rata sih di atas 100, 200. Tapi kalau di Bali memang saya menghadapi fenomenanya tidak 100 atau 200, tapi dia itu klaster-klasternya itu banyak tapi distributif gitu. Nah ini sedang diusulkan Pak, sedang kita usulkan dengan kapasitas WLT di bawah 250, tentunya itu harus ada kajian kelayakan finansial lagi, dan lagi-lagi baliknya ke sana. Artinya sedang kita kaji untuk di bawah yang 250 pelanggan, sedang kita kaji. Belum, mungkin 3 bulan 4 bulan ke depan lah mungkin ya. Semoga ada keputusan tentang teknologi tersebut, dan tentu kalaupun teknologinya ada,
tetap kita akan masukkan ke dalam kelayakan finansial terdahulu. Nah, mengenai apakah di suatu daerah langsung bisa dilayani, tetap prosedurnya adalah potensi market, exercise market, dan dan kompetitor analisis dulu, sehingga kita tidak turnya atau take up rate-nya itu tetap mencapai sesuai spesifikasi kita. Oke Pak. Nah terus yang terakhir Pak, ini mungkin sekaligus juga nanti menjawab banyak pertanyaan. Apakah tidak ada kebijakan khusus misalnya dari Icon untuk misalnya membangun jaringan dulu di suatu daerah, atau anggaplah saya ambil contoh misalnya di kota Bangli, apakah tidak memungkinkan tanpa melihat potensi market atau pendaftar dulu, langsung dibangun dulu, jadi setelah ready jaringan atau kabel sudah terpasang, langsung menawarkan Stromnet ini kepada masyarakat. Apakah tidak ada model seperti itu Pak? Untuk saat ini belum ada kebijakannya seperti itu. Jadi mungkin nanti kita usulkan ya, apakah kebijakan seperti itu bisa kita implementasiin apa tidak. Tentunya pembukaan seperti ini dengan penggunaan biaya investasi yang luar biasa, itu perlu ada keputusan dari jajaran direksi. Jadi tidak serta-merta bisa langsung di take over oleh GM terkait, langsung memberikan keputusan bahwa suatu daerah itu bisa kita lakukan investasi di awal tanpa melakukan kajian analisis marketnya. Nah itu. Untuk saat ini sih harus tetap mengikuti prosedurnya, yaitu kajian analisis marketnya. Ya, baik Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Tentunya apa yang Bapak sampaikan tadi untuk mempermudah kami juga menyampaikan kepada teman-teman khususnya di daerah Bangli yang banyak sekali berminat sebenarnya untuk menyambung Stromnet ini ke rumah-rumahnya. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih. Ya. Dengan ini nanti saya kan tidak lagi saya yang ngomong gitu. Sudah Bapak langsung kan begitu. Ini saya tunjukkan gitu. Karena pertanyaannya masih seputar-seputar yang saya tanyakan itu, Pak. Saya coba mengintisarikan apa-apa dari pertanyaan masyarakat kita. Saya sudah langsung coba tanyakan. Nanti juga mungkin beli merde juga seperti itu nanti penyampaiannya kan begitu. Beliau sudah mendengar langsung juga bahwa belum bisa investasi di awal, ya harus kecuali memang tadi analisis marketnya cepat masuk ya. Jadi kalau misalkan itu cepat masuk, ya tidak menutup kemungkinan keputusan untuk penggelarannya itu lebih cepat gitu. Ya kan belum punya ikon, kan belum punya brand. Kalau kita mau brand internet itu kan Telkom ada IndiHome. Ini kan ingin merubah itu dulu. Ini dulu. Kalau pikiran orang itu tidak, internet itu tidak dulu kok Telkom. Iya betul. Jadi kedepannya Stromnet ini supaya pasih dulu masyarakat. Iya. Jadi analisis market salah satunya adalah itu tadi, brand awareness masuk, brand penetration, kompetitor analisis, sama market buying power-nya itu penting gitu. Jadi tadi misalkan Pak di sini ada 150, market buying power-nya gimana? Nah itu dia, market buying power-nya adalah average itu 100. Ya teorinya kan, teori bahasa kasarnya kan begini, siapa sih nggak mau internet? Siapa sih nggak mau IndiHome atau Stromnet? Siapa nggak mau? Semua mau. Lalu bagaimana kemampuan dia untuk, atau bagaimana menjadikan internet atau Icon Plus ini menjadi nomor satu, jadi kebutuhan bahwa membayar itu yang pertama. Nah, itu daya belinya lah, ujung-ujungnya daya beli. Market buying power, baru nomor 3 kan gitu. Kalau sekarang kan listrik belum pertama kali bayar, harus bayar listrik kalau kan nomor 2 itu umpamanya. Jadi nanti itu artinya gini, dari grab awal gitu ya Mas Irfan dengan teman-teman, setelah dikaji, tadi dengan estimasi pendapatannya sekian,
rata-rata adalah tiap kakak ini PDB-nya juga bagus gitu ya. Oke, langsung kita ini keputusan investasi, tidak menunggu lama-lama, langsung invest. Ya, karena sekarang kan Bali secara umum kan kena dampak wisata. Sekarang malah lebih, kalau secara umumnya kita melihat bukan satu persatu, secara umumnya ekonomi malah lebih bertahan di desa daripada di kota. Ya, benar itu. Terutama di Bali lah, karena di Denpasar itu kan semua pariwisata dan dia sudah biasa dengan uang banyak. Kalau saya lihat di desa KIB itu tidak begitu pengaruh dengan Mungkin kalau di sana sudah kolak ada makanya launchingnya daripada Icon Plus itu pas kebetulan 17 Agustus 6 bulan lagi, pada saat-saatnya mau masang gitu langsung COVID. Ya, ini juga Itu yang mungkin, tapi saya yakin lah kalau Icon ini kalau memang apalagi BUMN kayaknya akan mengalahkan segalanya. Artinya akan bisa seperti anggap saja lah Nokia, Telkom ini Nokia gitu loh. Yang meskipun Xiaomi ini gitu loh, nanti Xiaomi ini akan di atas Nokia. Gitu loh. Dulu pernah Nokia saya. Karena apa? Banyak kelebihan. BlackBerry lagi. Dan memang pangsa pasarnya beda. Icon Plus ini daripada yang lain. Yang lain semua berpusara di kota gitu. Ini malah di desa yang bisa gitu. Kan seperti itu. Kita menghindari pertempuran. Ya, kayak XL di kota malah ada XP bar ya. Ada Pak. Jadi kalau misalkan itu tadi Pak, artinya pada saat kita memutuskan investasi, kan kita ditanya ini berapa lama nih kan gitu, PDE-nya berapa lama, PD periodnya. Nah itu kita lihat, kalau kita main di situ lawannya gede-gede ya nggak usah, ngapain? Betul. Sama dengan konsep politik saya itu begitu. Kalau sudah saya banyak kayak pelatih yang nggak masuk, malah kita masuk orang yang jarang, orang yang paling sedikit. Jadi kan kosnya kecil. Tidak sesangka. Kalau coba kayak masuk, kosnya besar bisa masuk arah. Sama persis begitu. Iya. Kita menghindari inilah kerugian diri sendiri. Iya. Yang penting kan tujuannya dapat. Masyarakat yang mampu, sebetulnya dia mampu, kami bisa mendeliver kebutuhan mereka. Udah itu aja. Mereka butuh, kami bisa. Selesai. Ya kalau bisa yang berbeda kan begitu. Kalau kita sih langkah dijangka berapa orang sih gitu. Padahal yang dibutuhkan investasi karena kan banyak kan itu juga. Ya. Kan. Ya. Mungkin kayak di KIB ini mungkin investasinya bisa sampai 200 juta ya, Pak? Bisa lebih mungkin ya. Narik kabel sekian Tapi kilo. bukan kabelnya kan ininya. Oh, lain-lainnya satu lain gitu berapa OLT-nya kiranya Makanya mas. lah kalau 50 kali 250 itu kan besar. Saya buka-buka di internet OLT itu ternyata mahal. Ya mungkin nggak bicara nominal Pak, tapi kami bicara semangatnya Pak Aman.